Makanya Abah tidak mendoakan sama Palestina. Haram mendoakannya. Dosa besar. Kenapa? Haram mendoakan Palestina, dosa besar katanya. Ketua MUI sesatnya. Ketua MUI sesat menyesatkan katanya. Ketua MUI sesat menyesatkan panjalu teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan mereview ya fatwa-fatwa ngawur dari Abah Aos. Ya, ini penting untuk kita suarakan. Semakin banyak yang tahu penyimpangannya, maka semakin banyak yang bisa terhindar dari kesesatan-kesesatan seperti ini. Kemarin Abah Aos sudah berfatwa bahwa umroh itu ke Eropa, ke gereja katanya. Yang umroh ke Mekah Madinah itu cuman manusia binatang. Manusia binatang, umroh ke Mekah Madinah. Siapa? Siapa? Manusia binatang, umroh ke Mekah Madinah. Sebenarnya ini adalah satu penghinaan besar ya terhadap umat Islam di seluruh dunia, karena seluruh umat Islam di dunia umrohnya ke Mekah Madinah, ke Masjidil Haram yang ada di Mekah, ke Masjidil Nabawi yang ada di Madinah. Tidak ada yang namanya umroh ke gereja. Bahkan Rasulullah SAW ya juga umrohnya ke Masjidil Haram ya kan, tawafnya di Ka'bah bukan di gereja. Jadi kalau membinatangkan orang yang umroh ke Mekah Madinah, itu sama aja membinatangkan jutaan umat Islam di seluruh dunia termasuk Rasulullah juga. Maka apa yang dikatakan oleh Abah Aos jelas itu satu penghinaan besar sekali kepada umat Islam, kepada agama Islam, kepada simbol-simbol keagamaan Islam. Tapi ya begitulah di Indonesia, Islam itu sudah terlalu biasa dihina, dilecehkan di Indonesia sehingga dianggap biasa saja. Coba yang dilecehkan, yang dihina adalah suku, ras gitu. Ribut ya, satu Indonesia ribut. Ya bukan saya mendukung penghinaan terhadap suku, ras ya, itu juga hal yang tidak baik. Tapi yang saya herankan kenapa kalau agama kita yang dihina tuh nggak ada yang marah gitu. Termasuk MUI juga ya diam-diam aja. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Abah Aos itu menyesat-nyesatkan MUI. Dan sampai sekarang ya nggak ada tindakan apa-apa. Coba kita lihat nih ya perkataan Abah Aos yang menyesatkan MUI. Ketua MUI sesatnya. Ketua MUI sesat menyesatkan katanya. Ketua MUI sesat menyesatkan panjalu teh. Yang punya pesantren teh. Minantu polisi teh. Can Islam kakara Islam di KTP. Nah, Islamnya Islam KTP katanya ketua MUI. Itu belum talqin. Belum Islam. Ketua MUI belum talqin dengan Abah Aos, jadi dianggap belum Islam, kafir katanya ya. Apa? Walaupun di KTP-nya agama .2 belum Islam. Siapa saja belum talqin, belum Islam. Jangankan orang Indonesia, yang sehari-harinya sholat di dekat di sekitar Baitullah, baca surat Al-Anfal ayat 35. Sehari-harinya sholat di sekitar Baitullah, ngariung batu, ngantri 50 juta ke Mekah, hayang ke Mekah, berikut tukang bubur naik haji. Yang sehari-hari mikir, jangan ngobrol, awas. Yang sehari-harinya sholat di sekitar Baitullah, bukan joget, sholat dianggap siulan, tepuk tangan, sholat siulan, sholat tepuk tangan, sholat siksaan, sholat kekufuran. Astagfirullah. Hewatan, kekeprok, sholat siksaan. Kalau belum talqin kita, alhamdulillah. Jadi MUI dikatakan sesat karena belum talqin kepada Abah Aos, termasuk juga Imam Masjidil Haram, dan semua orang yang sholat di Masjidil Haram itu sholat kekufuran katanya karena belum talqin kepada Abah Aos. Jadi maunya Abah Aos seluruh umat Islam di dunia itu talqin ke dia gitu, kalau enggak berarti kafir. Dan kemarin sudah kita bahas ya mengenai talqinnya Abah Aos, itu terlihat ada seperti menyerupai umat agama Kristen Katolik gitu ya, ada yang begini-begini gitu. Coba lihat nih videonya. Iya, saya itu ke kiri.
Dua. Nabi ngasih contoh 3 kali. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ya jelas ya ada kemiripan dengan Kristen Katolik. Tapi kalau untuk Kristen Katolik kita lakum dinukum waliyadin ya, untukmu agamamu, untukku agamaku. Yang jadi masalah adalah ketika hal seperti itu juga diwajibkan dalam agama Islam. Seperti yang dikatakan Aba Aos, kalau nggak begitu katanya kafir. Jelas ini adalah satu kesesatan yang nyata, apalagi talkinnya harus sama dia lagi katanya. Ya mungkin ada tarifnya juga, saya nggak tahu ya. Mungkin ini bisnis talkin atau bagaimana. Ya coba deh, mungkin ada yang pernah talkin sama Aba Aos, bayarnya berapa gitu ya. Nggak perlu saya jelasin panjang lebar ya mengenai talkin ini karena sudah saya bahas di video kemarin. Teman-teman bisa simak video sebelumnya lah. Kita lanjut lagi aja, lihat fatwa ngaurnya Aba Aos. Nah kalau ini kayaknya udah 1 tahun yang lalu nih fatwanya. Dan kayaknya ini udah pernah saya bahas juga. Jadi di dalam video ini Aba Aos mengatakan bahwa haram mendukung Palestina gitu ya, mendoakan Palestina. Bahkan dia katakan dosa besar mendoakan Palestina. Nah, coba simak nih videonya. Sekarang jihad akbar. Sekarang waktunya jihadul perang terbesar. Bukan perang otot, perang otak. Perang otot sudah diharamkan oleh agama. Makanya Allah tidak mendoakan sama Palestina. Haram mendoakannya. Dosa besar. Kenapa? Haram mendoakan Palestina, dosa besar katanya. Nah, kenapa ini sebabnya? Kita lihat nih. Haram mendoakannya. Dosa besar. Kenapa? Kenapa? Dia tumut kepada Rasulullah. Nembak duluan. Nembak duluan. Orang Islam tidak boleh nembak duluan. Kalau ditembak, jangan mundur. Itu Islam. Oh, jadi katanya kita umat Islam itu haram mendoakan Palestina, haram mendukung Palestina gitu ya. Dosa besar karena orang Palestina itu nembak duluan. Cuma orang bodoh sih yang mengatakan Palestina yang nembak duluan, karena dunia ini sudah tahu ya bahwa yang menjajah siapa, yang menggenosida siapa, yang berusaha merebut wilayah orang lain siapa. Semua orang udah tahu bahwa yang melakukan seperti itu adalah laknatullah Israel. Orang Palestina hanya melakukan pembelaan diri, mempertahankan hak-haknya. Sama halnya ketika ada orang yang mau ngambil rumah kita, masa kita diem? Pasti kita lawan dong. Nah sekarang mau diputar balik faktanya, seolah-olah yang nembak duluan itu orang Palestina katanya. Bener-bener jahat banget, udah jahat menyesatkan lagi. Nah, ketahuan juga kan akhirnya ternyata antek-antek Yahudi. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.